Kisah sahabat Ali bin Abi Thalib, sang singa Allah dan gerbang ilmu. Dalam sejarah panjang Islam, terdapat sosok pemuda pemberani yang namanya abadi sebagai teladan iman, kesetiaan, dan keadilan. Ia adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menantunya, sahabat terdekatnya, sekaligus salah satu Khulafaur Rasyidin. Ia juga dikenal karena kecerdasan dan keberaniannya. Sosok itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kisah hidup Ali bukan hanya sejarah, tapi juga lentera yang menyinari jalan orang-orang yang mencari kebenaran. Di setiap episode hidupnya, kita melihat cinta yang tulus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, keberanian tanpa batas dalam membela Islam, dan hikmah mendalam saat memimpin umat. Lalu, siapakah sebenarnya sosok agung yang sejak kecil tumbuh di bawah naungan kenabian ini? Untuk itu, mari kita kenali lebih dekat Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda pemberani yang sejak awal telah menorehkan sejarah gemilang dalam cahaya Islam. Ali bin Abi Thalib diperkirakan lahir antara tahun 599 sampai 600 Masehi di kota Makkah. Ia adalah putra dari Abu Thalib, paman Nabi Muhammad, dan Fatimah binti Asad. Sejak kecil, Ali dibesarkan di rumah Nabi Muhammad karena kondisi ekonomi keluarganya yang berat. Hal ini membuat Ali tumbuh dalam asuhan dan bimbingan langsung Rasulullah, sehingga akhlaknya pun sangat mulia. Ali sendiri menjadi yang pertama memeluk Islam dari golongan anak-anak. Saat itu, usianya baru sekitar 10 tahun. Ketika Rasulullah mengajak Ali untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa, tanpa ragu Ali menyatakan keimanannya, meski pada waktu itu belum banyak yang berani menampakkan keislaman. Dan sejak hari itu, ia menjadi bagian dari sejarah awal Islam, serta ikut dalam dakwah rahasia dan terbuka bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bukan hanya sekadar pengikut, tetapi juga pelindung dan pembela utama Rasulullah. Salah satu kisah terkenal adalah ketika Nabi hijrah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam malam penuh bahaya itu, Ali tidur di tempat tidur Nabi untuk mengelabui kaum Quraisy yang ingin membunuh Nabi. Ini adalah bukti keberanian dan pengorbanannya yang luar biasa. Ali juga ikut serta dalam hampir semua peperangan besar, seperti Perang Badar, Uhud, Khandak, dan lainnya. Dalam Perang Khandak, dia membunuh Amr bin Abdwud, seorang pendekar Quraisy yang ditakuti, dengan keberanian yang mencengangkan. Sebagai orang yang memiliki pemahaman mendalam terhadap Al-Quran dan syariat Islam, Ali menjadi rujukan utama dalam berbagai persoalan hukum dan fikih. Banyak sahabat, bahkan para khalifah lainnya, merujuk padanya dalam mengambil keputusan penting. Ali tidak hanya berperan dalam medan perang, tetapi juga dalam menyebarkan Islam melalui ilmu dan hikmah. Setelah wafatnya Nabi, ia tetap berdakwah melalui nasihat, khutbah, dan keadilan dalam memimpin. Ia juga terkenal karena ketegasannya terhadap kebenaran dan tidak pernah kompromi terhadap kebatilan. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, umat membayat Ali sebagai khalifah selanjutnya. Dalam masa kepemimpinannya, ia menghadapi banyak tantangan politik, namun ia tetap memegang prinsip keadilan dan amanah. Ali sendiri adalah bagian dari Ahlul Bait atau keluarga Nabi dan memiliki kedudukan istimewa. Ia juga merupakan suami dari Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, dan ayah dari Hasan dan Husain, dua cucu kesayangan Nabi Muhammad. Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa mencintai Ali, maka ia mencintaiku, dan barang siapa membenci Ali, maka ia membenciku." Hadits riwayat Ahmad. Ali adalah singa Allah yang keimanannya tak tergoyahkan. Keberadaannya menjadi penguat perjuangan Islam dari masa kenabian hingga masa kekhalifahan. Setelah Nabi wafat pada tahun 632 Masehi, Ali tidak langsung menjadi khalifah. Khalifah pertama adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq, kemudian Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan, dan Ali setia membantu mereka semua serta menjadi penasihat penting dalam pemerintahan mereka. Ali akhirnya menjadi khalifah keempat setelah wafatnya Utsman. Masa pemerintahannya penuh ujian.
karena terjadi fitnah dan konflik internal yang besar dalam dunia Islam, termasuk Perang Jamal serta Perang Siffin. Ali sendiri wafat pada tahun 661 Masehi atau tahun 40 Hijriah setelah ditikam saat sedang hendak melaksanakan sholat subuh di Masjid Kufah. Luka parah akibat serangan tersebut akhirnya membuat beliau wafat beberapa hari kemudian. Ali dikenal sebagai orang yang sangat cerdas dan fasih. Ia adalah salah satu dari penulis wahyu, penghafal Al-Quran, dan dikenal luas sebagai orang yang sangat bijaksana. Ia juga terkenal karena ilmunya dalam hukum Islam atau fikih, serta hikmah dan berakhlak mulia. Dari kisah perjalanan hidup Ali bin Abi Thalib tadi, maka ada banyak pelajaran dan pesan moral berharga yang bisa kita petik untuk menuntun hati dan amal perbuatan kita menuju jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut ini beberapa poinnya. Yang pertama, bahwa keimanan harus diiringi dengan keberanian. Ali mengajarkan kita untuk tidak hanya beriman secara lisan, tetapi berani mempertahankannya dengan amal dan pengorbanan. Yang kedua, bahwa ilmu adalah cahaya. Dengan ilmunya, Ali mampu memimpin umat dan menjadikannya rujukan dalam berbagai persoalan. Yang ketiga adalah kesetiaan kepada Rasul merupakan bukti cinta sejati. Ali telah membuktikan cintanya kepada Nabi tidak hanya dengan kata, tapi dengan perbuatan. Yang keempat adalah keadilan merupakan pilar kekuasaan. Dalam memimpin, Ali menunjukkan bahwa amanah dan keadilan adalah landasan utama dalam Islam. Dan yang terakhir adalah bahwa hidup merupakan perjuangan menuju keberuntungan akhirat. Sebagaimana kata terakhirnya, orang yang hidup dalam iman dan amal akan meraih keberuntungan sejati. Ali bin Abi Thalib tentu bukan hanya pejuang pedang, tetapi juga pejuang akal dan iman. Ia adalah cermin keberanian dan kebijaksanaan yang sulit dicari tandingannya. Sosoknya menyatukan kasih pada keluarga, kesetiaan pada Rasul, keteguhan dalam kebenaran, dan cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dari kisah Ali bin Abi Thalib ini, kita bisa meneladani beliau dalam keberanian, keikhlasan, dan cintanya kepada Allah dan juga Rasul-Nya, serta agar hidup kita pun lebih bermakna. Amin ya Rabbal Alamin.